Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Pakistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarkhan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin atau Barat. Yang kedua ada Ibnu Sina. Filosof lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosof, ia dikenal sebagai seorang doktor dan penyair. Ibnu Sina di Barat dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 di antara selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang di antara terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang dikenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Selanjutnya, pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama, Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah satu, filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak atau alam yang bersifat materi berasal dari Allah, yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Yang kedua ada filsafat jiwa atau al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs atau al-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Shad ayat 71-72, Al-Isra ayat 58, dan Al-Fajr ayat 27-30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan pemancar dari akal ke-10. Yang kedua ada Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah satu, filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya menjadi beragam, karena hal ikhwal penciptaan serta detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis, karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof, memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. Yang kedua, hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu satu, akal praktis yang bersifat menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Yang kedua, akal teoritis membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Yang ketiga, Ibnu Khaldun.
Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori Thoriqal Hudud dan Thoriqal Imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait tentang adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia yang diciptakan ini, baik berupa benda maupun perbuatan, dari manusia atau binatang, menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud, dan sebaliknya tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahuluinya.